Hi student, welcome back to my class. It's Miss Wina. Let's practice together. Kali ini kita akan belajar tentang kata ganti orang ya, atau personal pronoun. Personal pronoun sebagai subjek and object. Oke, simak videonya baik-baik. Selamat belajar. Look at the words. Lihatlah tabel berikut ini. Subject, objek, dan meaning. Sebagai subjek, pronounnya adalah I, you, we, they, he, she, it. Sebagai objek, me, you, us, them, him, her, and it. Artinya sama, tapi penggunaan dalam kalimat berbeda-beda. Ada yang sebagai subjek, ada yang sebagai objek. Perhatikan ya penjelasan berikut ini. Number 1. Subjective pronoun terdiri dari I, you, we, they, he, she, it. Berfungsi sebagai kata ganti orang sebagai subjek dalam sebuah kalimat. Lihat rumusnya. Subjek selalu diikuti oleh to be. Contohnya I'm a student. Dan yang kedua, subjek diikuti verb. Verb artinya kata kerja. Contoh kalimat, she helps me. Nah, sekarang kita pelajari satu persatu ya. I artinya saya atau aku. Berfungsi sebagai orang pertama tunggal atau menyatakan diri sendiri. Contoh kalimat, saya adalah Selena. I'm Selena. I'm Selena. Saya seorang pelajar. I'm a student. I'm a student. Saya mempunyai banyak teman. I have many friends. I have many friends. You artinya kamu atau Anda. Disebut orang kedua tunggal atau lawan bicara satu orang. Ingat hanya satu orang ya, maupun perempuan atau laki-laki. Contoh kalimat, kamu adalah temanku. You are my friend. You are my friend. Kamu pandai. You are smart. You are smart. Kamu juga punya banyak teman. You also have many friends. You also have many friends. You artinya kalian. Disebut orang kedua jamak atau lawan bicara lebih dari satu orang. Kalau bahasa Inggris, you itu bisa kamu atau kalian ya. Contoh kalimat, kalian adalah pelajar. You are students. Perhatikan studentnya, pelajarnya ditambah dengan s menyatakan lebih dari satu orang. You are students. Kalian berani. You are brave. You are brave. Kalian menggunakan baju seragam. You use uniforms. You use uniforms. They artinya mereka. Menunjukkan orang ketiga jamak. Jamak itu artinya banyak ya. Orang lebih dari satu orang. Contohnya, mereka senang. They are happy. They are happy. Mereka adalah teman-temanku. They are my friends. They are my friends. Mereka bermain kelereng. They play marbles. They play marbles. He artinya dia. Dia menunjukkan laki-laki ya, atau orang ketiga tunggal. Seorang laki-laki. Untuk satu orang laki-laki, jumlahnya satu orang, maka kata ganti pronounnya adalah he. Contohnya, dia adalah ayahku. He is my father. He is my father. Dia bekerja dengan giat. He works hard. He works hard. Dia menyayangi saya. He loves me. He loves me. She artinya dia dalam kurung perempuan
Artinya orang ketiga tunggal, seorang perempuan. Satu orang perempuan, kata gantinya atau pronoun she. Perhatikan contoh kalimat berikut. Dia adalah saudaraku. Maksudnya saudara perempuan ya. She is my sister. She is my sister. Dia cantik. She is pretty. She is pretty. Dia minum jus. She drinks juice. She drinks juice. Berikutnya, it. Artinya dia juga. Untuk benda atau binatang. Atau orang ketiga tunggal, benda dan binatang, tapi jumlahnya cuma satu. Tunggal ya. Perhatikan gambar dan contoh kalimat berikut. Ini adalah meja. It is a table. It is a table. Menggunakan it. Sekarang gambar seekor anjing. Ini adalah seekor anjing. It is a dog. It is a dog. Ini warna ungu. It is purple. It is purple. Ini adalah sebuah bola. It is ball. It is ball. Perhatikan bendanya cuma satu kan? Maka gunakan it. Nah, sekarang kalau bendanya lebih dari satu, kita bisa gunakan they. Artinya mereka untuk benda atau binatang. Selain untuk manusia, bisa juga untuk benda atau binatang. Atau disebut orang ketiga jamak, benda binatangnya lebih dari satu. Contoh kalimat, these are kinds of pet. They are dog, cat, and rabbit. Ini adalah jenis dari hewan peliharaan. Mereka adalah anjing, kucing, dan kelinci. Kita ulangi, these are kinds of pet. They are, perhatikan, they are dog, cat, and rabbit. Karena bendanya banyak, maka boleh menggunakan they. Yang kedua, objective pronoun. Pronounnya adalah me, you, us, them, him, her, and it. Atau kata ganti orang yang berfungsi sebagai objek dalam kalimat. Kalau tadi adalah subjek, sekarang adalah objek. Rumus dalam kalimatnya adalah subjek plus infinitive verb plus objek. Kita fokus pada objek ya. Contoh kalimat, my mother helps me. Me-nya di sini adalah objek, artinya saya. Ibuku membantu saya. Jadi tidak menggunakan I, tapi yang benar adalah me karena adalah objek. Okay student, listen carefully. Dengarkan dengan seksama ya. Kita bahas satu-satu. Me artinya saya atau aku. Orang pertama tunggal. Contoh kalimat, dia sedang berbicara padaku. He is talking to me. He is talking to me. Me ya, menunjukkan aku. Di sini adalah objek. Can you help me? Bisakah kamu menolong aku? Can you help me? Bukan can you help I. You artinya kamu, Anda, atau engkau, orang kedua tunggal. Karena kamu sebagai subjek dan objek tidak berbeda, jadi tidak terlalu rumit ya. Gampang saja. Saya bisa membantumu. Bahasa Inggrisnya, I can help you. Saya mencintai kamu. I love you. You artinya kalian, orang kedua jamak. Sama ya, juga tidak mengalami banyak perubahan, jadi mudah. Kalau kita mengatakan, Tuhan memberkati kalian, maka katakan saja, God bless you. Aku rindu kalian, teman-teman. Katakan saja, I miss you guys. I miss you guys. Us artinya kami atau kita. Orang pertama jamak. Perhatikan contoh kalimat. Bisakah kamu menolong kami? Can you help us? Can you help us? Us ya, bukan we.
Marilah kita latihan bersama-sama. Let us practice together. Let us practice together. Them artinya mereka, menunjukkan orang ketiga jamak. Saya mempercayai mereka. I believe them. Bukan I believe they, karena di sini adalah objek. Sebagai ibu, saya mencintai anak-anakku. Saya mendukung mereka. As the mom, I love my kids. I support them. As the mom, I love my kids. I support them. Him, dia untuk laki-laki. Menunjukkan orang ketiga tunggal, seorang laki-laki ya. Contohnya, aku menyukai dia. I like him. I like him. Saya mempercayai dia. I believe him. I believe him. Her, dia untuk perempuan, orang ketiga tunggal, seorang perempuan ya. Contoh kalimat, dia adalah bibiku, saya tinggal dengan dia. She is my aunt. I live with her. She is my aunt. I live with her. Her ya, bukan she, karena di sini adalah objek. Saya membantunya memasak makanan. I help her cooking meal. I help her cooking meal. It artinya dia, orang ketiga tunggal, untuk benda atau binatang. Untuk subjek dan objek dalam kalimat, it tidak mengalami perubahan, tetap sama, jadi mudah saja. Aku menyukai itu. I love it. I love it. Bisakah kamu melihatnya? Nyanya maksudnya benda ya, atau binatang. Can you see it? Can you see it? Number 1. Blank blank like reading book and watching movie. Artinya, saya suka membaca buku dan menonton film. Jawaban yang tepat adalah A, I, B, me. Ya, jawaban yang tepat adalah A, I. Karena posisinya dalam kalimat adalah sebagai subjek atau sebelum kata kerja. Kata kerjanya adalah like. Number 2. Ali, Sarah, and Nina, Tania go to school. Blank blank study at elementary school. Ali, Sarah, Nina, Tania pergi sekolah belajar di sekolah dasar. Kata yang cocok adalah A, they, B, them. Artinya mereka ya. Mereka belajar di sekolah. Ya, jawabannya adalah they. They study at elementary school. Number 4. Mrs. Dylan is my granny. Blank blank is kind. Dia ya, dia perempuan. Nyonya Dylan adalah nenekku. Dia sangat baik. Apa jawabannya? She atau her? Ya, jawabannya adalah she. Karena sebelum to be di sini adalah is. Very good untuk yang benar. Number 5. Tania is my sister. I stay with blank blank. Tania adalah saudara perempuanku. Saya tinggal dengannya. Nya di sini adalah she atau her? Ya, jawaban yang tepat adalah B, her. Karena di sini adalah objek. Setelah verb di sini adalah stay with. Number 6. Kevin likes to play skateboarding. Blank blank play it every weekend. Kevin suka bermain skateboarding. Dia bermain skateboarding setiap akhir pekan. Dia untuk laki-laki. Apakah he atau him? Ya, jawaban tepat adalah A ya. He, karena di sini sebagai subjek. Number 7. Kevin has a brother. He is junior. Kevin loves blank blank.
Artinya, Kevin mempunyai saudara laki-laki. Dia adalah junior. Kevin menyayangi dia. Nah, dia di sini adalah he atau him. Ya, jawaban yang tepat adalah him. Karena di sini adalah objek. Karena setelah kata verb di sini adalah love. Number 9. Tania, Siska, and me are student. Blank blank study hard. Artinya, Tania, Siska, dan saya adalah pelajar. Kami belajar dengan giat. Kami di sini adalah we atau us. Ya, jawaban yang tepat adalah we. We study hard. Kami belajar dengan giat. Number 10. Blank blank are my neighbors. Titik-titik atau mereka adalah tetanggaku. Jawaban yang tepat adalah ya, they are my neighbor. Number 11. They are Nana and Nino. I support blank blank. Mereka adalah Nana dan Tino. Saya mendukung mereka. Kata yang tepat adalah ya, them. I support them. Oke, sebagai ringkasan, perhatikan kalimat berikut. Subjek adalah kata yang pertama ya. Verb, kata kerja, kita ambil loves, maka setelah itu adalah objek. Contohnya, I love you. You love me. She loved him. I love her. We love them. Ya, itulah penggunaan pronoun untuk subjek dan objek. Kalau kurang paham, silakan komen di bawah ya.